Resep lengkap teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan 1 butir telur, 100 gram gula pasir, lalu diaduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Tambahkan 125 gram tepung terigu, setengah sendok teh vanili, tuang 250 ml santan dengan kekentalan sedang. Adonan diaduk sampai tercampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah tercampur, ini disisihkan dulu. Selanjutnya membuat adonan coklat. Siapkan 25 gram tepung maizena, 20 gram gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, tuang santan sebanyak 250 ml. Beri pewarna coklat secukupnya, tapi ini opsional, sesuaikan ya, sesuai selera. Lalu diaduk rata. Adonan dimasak sampai teksturnya mengental dan mendidih sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, adonan coklat sudah mendidih, cukup sampai seperti ini ya. Tuang adonan coklat selagi masih panas ke adonan yang sebelumnya. Diaduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian adonan disaring supaya teksturnya lebih halus dan memastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu pindahkan adonan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, siapkan cetakan, olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Tuang adonan coklat, jangan sampai penuh. Nah, segini cukup. Ini disisihkan dulu. Ke proses selanjutnya, membuat adonan santan. Siapkan 40 gram tepung terigu, 30 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili, tuang 300 ml santan dengan kekentalan sedang. Diaduk sampai rata. Lalu dimasak sampai adonan mengental dan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, ini adonannya sudah mendidih. Masukkan adonan santan ke dalam plastik segitiga atau teman-teman juga bisa menggunakan botol kecap. Masukkan sedikit bagian ujung ke dalam adonan coklat, lalu semprotkan adonan santan sampai bentuk membulat seperti ini. Pada tahap ini, teman-teman bisa sambil memanaskan air kukusan. Air kukusannya ini sudah mendidih. Lalu masukkan cetakan ke dalam kukusan. Kukus adonan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya adonan tidak bergelembung. Setelah 20 menit dikukus, kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Kemudian ini didiamkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin, karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket. Kalau kue sudah dingin, bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah, mengeluarkannya ini mudah ya. Untuk satu resep, menghasilkan 21 buah. Hasilnya cantik dan menarik. Walaupun dari bahan yang sederhana, tapi rasanya ini benar-benar enak banget. Perpaduan manis dan gurihnya mantap. Teksturnya lembut dan juga legit. Pertama, siapkan 175 gram gula merah yang sudah disisir. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk,
Tuang 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Agar lebih wangi, beri 2 lembar daun pandan. Dimasak sampai gulanya larut sambil sesekali diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian disisihkan dan didiamkan dulu sampai dingin. Proses selanjutnya, siapkan 125 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, tuang air santan dan gula, tapi pastikan ini sudah benar-benar dingin ya. Kemudian disaring supaya kotoran yang ada di gula merah bisa terangkat. Adonan diaduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah tercampur, masukkan adonan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, panaskan air kukusan dan tunggu sampai mendidih. Siapkan cetakan. Nah, untuk cetakan yang aku gunakan, ini motif twister yang sudah dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Teman-teman bisa menggunakan motif yang lain, sesuaikan ya, sesuai selera. Sebelum dituang, adonan diaduk dulu ya, supaya endapan adonan yang ada di bawah bisa tercampur rata. Lalu tuang sampai penuh. Kue celorot yang aku buat, ini versi yang lebih simpel dengan cetakan. Kalau teman-teman mau yang dibungkus menggunakan daun, bisa lihat atau cek di video sebelumnya ya. Kukus adonan selama 20 menit menggunakan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, kuenya sudah matang, bisa segera ditiriskan dan diamkan sampai hangat. Untuk mengeluarkan dari cetakan, sisir bagian tepinya, renggangkan, lalu didorong keluar, seperti ini. Satu resep menghasilkan 22 buah dengan ukuran cetakan yang aku gunakan. Hasil kuenya cantik, aroma gula merahnya ini benar-benar terasa dan wangi. Warna coklatnya juga pas. Perpaduan rasa manis dan gurih, ini enak, legit, dan cara bikinnya juga mudah, bisa untuk ide camilan di rumah. Langkah pertama, mencampurkan bahan cairnya dulu. Siapkan gula merah sebanyak 125 gram yang sudah dipotong-potong. Tambahkan 25 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, tuang 150 ml santan dengan kekentalan sedang, 300 ml air. Supaya lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya, supaya santan tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor dan didiamkan dulu sampai dingin. Sambil menunggu air gulanya dingin, sudah aku siapkan 150 gram kelapa yang diparut memanjang. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan, nah ini airnya sudah mendidih. Kukus kelapa parut selama 10 menit. Kelapa parutnya sudah matang, disisihkan dulu ya. Lanjut ke proses selanjutnya, siapkan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Lalu tuang air gula yang sudah dimasak tadi. Jangan lupa disaring terlebih dahulu ya, supaya kotoran yang ada di gula merah bisa terangkat. Kemudian adonan diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan sudah tercampur rata. Kalau ada gumpalan tepung, bisa disaring dulu. Dan kalau dirasa warnanya pucat, bisa ditambahkan pewarna coklat secukupnya atau sesuaikan aja dengan selera. Sudah aku siapkan cetakan motif twister yang sudah dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk ukuran atau motif yang digunakan, sesuaikan dengan selera. Cetakan langsung dimasukkan ke dalam kukusan supaya menuangnya lebih mudah dan lebih cepat.
Kemudian tuang adonan sampai penuh. Supaya lebih mudah menuangnya, masukkan adonan ke dalam gelas ukur seperti ini ya. Nah, ini sisa adonannya, aku masukkan ke dalam cetakan yang motif lain. Sebelumnya, sudah aku panaskan air kukusan dan ini airnya sudah mendidih. Adonan dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet. Setelah dikukus selama 30 menit, kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Sebelum dilepas dari cetakan, tunggu sampai kuenya dingin, karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket. Siapkan baluran kelapa parut secukupnya. Untuk mengeluarkan kue dari cetakan, ini caranya sangat mudah. Keluarkan bagian tepi kue seperti ini. Teman-teman juga bisa membalurkan semua kue ke kelapa parut, disesuaikan aja ya, sesuai selera. Nah, ini hasil kuenya. Bisa dilihat, tampilannya cantik banget. Teksturnya kenyal, lembut, rasanya enak. Wangi pandan dan gula merahnya juga terasa. Bisa jadi camilan bersama keluarga sambil minum teh, atau bisa juga untuk ide jualan. Langkah pertama, mencampurkan bahan cairnya dulu. Siapkan gula merah yang sudah disisir sebanyak 120 gram, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, tuang 200 ml air. Supaya lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu ini direbus. Dimasak sampai gulanya larut. Nah, ini gulanya sudah larut dan mendidih, lalu matikan api kompor dan didiamkan dulu sampai airnya hangat. Selanjutnya, mencampurkan bahan kering, siapkan tepung beras sebanyak 150 gram, 30 gram tepung terigu, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tuang air gula, ini disaring terlebih dahulu ya, supaya kotoran yang ada di dalamnya bisa terangkat, dan pastikan airnya sudah dalam keadaan hangat. Lalu adonan diaduk sampai tercampur merata. Setelah adonan tercampur, tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 130 ml. Diaduk lagi sampai rata. Kalau dirasa warna adonannya pucat, bisa ditambahkan pewarna coklat secukupnya, tapi karena ini sudah cukup, jadi tidak aku tambahkan pewarna. Adonan ditutup dan diamkan selama 1 jam, biarkan sampai mengembang. Setelah didiamkan selama 1 jam, adonan sudah berbuih. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya. Masukkan adonan ke dalam gelas ukur supaya lebih mudah menuang ke dalam cetakan. Sudah aku siapkan cetakan motif bunga seperti ini. Jangan lupa dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, untuk cetakan yang digunakan untuk motif atau besar ukurannya bisa disesuaikan aja ya, sesuai selera. Adonan diaduk terlebih dahulu supaya endapan yang ada di bawah bisa tercampur. Tuang adonan sampai ke garis batas cetakan, jangan dituang sampai penuh ya, karena ketika dikukus kue akan mengembang. Nah, kalau semua sudah dituang, lalu dikukus. Sudah aku panaskan kukusan, ini airnya sudah mendidih.
Adonan dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet. Setelah dikukus selama 20 menit, ini kuenya sudah matang dan bisa segera diangkat. Kalau kue sudah hangat, bisa dilepas dari cetakan, direnggangkan terlebih dahulu seperti ini. Untuk satu resep bisa menghasilkan 9 buah, karena cetakan yang aku gunakan ini lebih besar ya. Kalau teman-teman menggunakan cetakan yang lebih kecil, bisa jadi kurang lebih 12 buah. Kue disajikan dengan baluran kelapa parut dari 100 gram kelapa yang ditambahkan seperempat sendok teh garam, lalu dikukus. Nah, ini hasil kuenya. Walaupun tidak menggunakan cetakan kue apang, tapi tetap bisa bikin di rumah dengan cetakan bolu. Tekstur kuenya empuk, rasa manisnya pas, gula merahnya juga terasa. Dipadukan dengan kelapa parut, ini enak banget dan lebih nikmat disajikan ketika kue masih hangat. Ini dia, kue apang panas atau apang pela sudah jadi. Selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.